Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mutia. Kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami karena kami masih diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tata kelola perusahaan dan dewan direktur. Sebelumnya kami kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh Bu Mutia selama 1 semester ini kepada kami dan tentu kami sangat berharap Ibu selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 kelas AK 712 yang beranggotakan 10 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Sakita, lalu ada Kak Trisakti Wahyu Indraloka, Kak Tika Dwi Apriani, Kak Tasya Ardani Lingga, Kak Syahriza Muslim, Kak Siti Nurfadila, Kak Siti Aisyah, Kak Septian Bagas Peter Sianipar, Kak Sepnia Auliani, dan Kak Salsabila Latasya. Kami 10 orang, Bu, secara aktif berdiskusi mulai dari membagi tugas, menyusun PPT, kemudian mempresentasikan, dan juga menyusun makalah. Baik, pada kesempatan kali ini, terdapat beberapa agenda atau topik utama dalam pembahasan tata kelola dan dewan direksi, yang dimulai dari hukum dan peraturan UU Sarbanes-Oxley, bagaimana perannya dalam membangun tata kelola perusahaan, kemudian peran dewan direksi, peran komite audit, peran komite kompensasi, pengendali, auditor, dan kami juga akan memaparkan beberapa studi kasus terkait permasalahan tata kelola perusahaan. Sebelum mengenal lebih lanjut bagaimana peran-peran manajemen tadi, tentu kita perlu tahu bagaimana atau apa itu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah suatu rangkaian sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan, selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta patuh pada norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal, dan juga tetap sesuai dengan tata nilai perusahaan yang dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran perusahaan. Itu perusahaan yang baik pasti memiliki tata kelola perusahaan. Bagaimana cara perusahaan agar memiliki tata kelola perusahaan yang baik, ini tercantum pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PR 01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang pada intinya adalah ada 5 prinsip di sini yang dapat menunjukkan atau yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau disingkat GCG. Ya, pertama adalah transparansi. Transparansi adalah sikap terbuka terhadap informasi yang relevan atau material tentang perusahaan. Jadi, di sini adalah perusahaan tidak menutup-tutupi segala informasi yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Kemudian yang kedua ada accountability atau akuntabilitas adalah kejelasan dalam pembagian fungsi, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat diukur dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu sikap perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Jadi sikap ini diterapkan dan memastikan bahwa perusahaan ini bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan patuh dengan peraturan yang berlaku atas kegiatan usaha yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah independensi atau kemandirian, yaitu sikap perusahaan untuk secara mandiri ya, atau tidak atau menghindari kebenturan kepentingan dengan pihak-pihak yang secara jelas eh, berseberangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima adalah fairness atau kewajaran, yaitu sikap adil yang diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian terkait dengan pengertian tata kelola perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hukum dan peraturan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau disingkat SOX atau bisa disebut juga Sarbox merupakan peraturan federal Amerika Serikat yang disahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan publik guna mencegah penipuan akuntansi.
Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap skandal akuntansi besar-besaran yang melibatkan raksasa perusahaan seperti Enron dan WorldCom yang merugikan investor miliaran dolar. Undang-undang ini diresmikan pada tanggal 30 Juli tahun 2002 pada Kongres Amerika Serikat. SOX dirancang untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan. Tujuan dari undang-undang ini yaitu meningkatkan transparansi keuangan, memperkuat akuntabilitas perusahaan, dan melindungi investor dari penipuan atau fraud. Target dari perusahaan ini yaitu semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Amerika, termasuk perusahaan asing yang melantai di sana dan kantor akuntan publik. Undang-undang ini memiliki 11 judul, namun ada beberapa pasal yang menjadi poin-poin penting atau pasal utama. Yaitu yang pertama Section 302 yang berisi terkait tanggung jawab korporasi, yaitu menjelaskan CEO dan CFO wajib menandatangani dan menjamin bahwa laporan keuangan akurat dan tidak menyesatkan secara pribadi. Lalu yang kedua, Section 404 yang berisi terkait penilaian pengendalian internal. Perusahaan wajib mempublikasikan laporan tahunan mengenai efektivitas struktur pengendalian internal mereka untuk melaporkan keuangan. Lalu yang ketiga, Section 409 yang berisi terkait pengungkapan real time. Perusahaan harus melaporkan perubahan secara material dalam kondisi keuangan atau operasi mereka secara tepat dan transparan. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu Section 802 terkait hukuman pidana. Mengatur hukuman penjara hingga 20 tahun bagi siapapun yang mengubah, menghancurkan, atau memalsukan catatan keuangan untuk menghalangi penyelidikan. Salah satu dampak terbesar dari peraturan Sarbanes-Oxley ini yaitu pembentukan PCAOB, yaitu Public Company Accounting Oversight Board, yaitu lembaga nirlaba yang mengawasi auditor perusahaan publik. Wewenangnya yaitu menetapkan standar audit, melakukan inspeksi, memberikan sanksi kepada kantor akuntan publik yang tidak patuh. Selain itu, dampak SOX bagi perusahaan yaitu eh, yang pertama, biaya kepatuhan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk audit internal dan sistem teknologi informasi. Lalu yang kedua, perlindungan whistleblower. Memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang melaporkan praktik penipuan di perusahaannya. Lalu yang ketiga, kemandirian komite audit. Anggota komite audit harus independen dan tidak boleh menerima biaya konsultasi dari perusahaan selain dari tugas mereka sebagai dewan. Meskipun peraturan Sarbanes-Oxley ini adalah produk Amerika Serikat, namun pengaruhnya bersifat global ke seluruh dunia. Banyak negara, termasuk Indonesia, yang eh, menggunakan regulasi OJK, mengadopsi prinsip serupa untuk memperketat tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Ibu Mutiara dan teman-teman untuk melanjutkan pemaparan terkait kasus Sarbanes-Oxley. Nah, di sini kami mengambil contoh yaitu kasus pada Enron Corporation pada tahun 2001. Jadi, masalah utamanya itu adalah laporan keuangan Enron Corporation itu disajikan seolah-olah dalam kondisi yang sehat akibat praktik penggelembungan laba yang bersifat fiktif. Nah, selain itu, adanya manipulasi keuangan yang dilakukan melalui penggunaan entitas khusus atau special purpose entities untuk memindahkan hutang agar tidak tercatat pada laporan keuangan perusahaan. Nah, selain hal tersebut, pengakuan pendapatan itu juga dilakukan secara agresif tanpa dukungan arus kas yang memadai. Nah, praktik inilah membuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada investor dan juga publik itu menjadi tidak jelas serta melanggar prinsip transparansi dan juga keandalan laporan keuangan. Nah, permasalahan Enron itu juga diperparah
melalui kegagalan audit dan lemahnya tata kelola perusahaan. Jadi, auditor eksternal itu tidak sepenuhnya independen karena selain memberikan jasa audit, itu ternyata juga memberikan jasa konsultasi manajemen dan juga sistem. Nah, kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengurangi objektivitas dari auditor. Nah, di sisi lain, manajemen puncak itu juga menyetujui laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sementara sistem pengendalian internal perusahaan itu juga masih tidak efektif ataupun lemah. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut, maka Enron itu mengalami kebangkrutan dan juga kepercayaan pasar terhadap perusahaan dan juga laporan keuangan itu menjadi menurun secara signifikan. Nah, kegagalan-kegagalan tersebutlah kemudian mendorong lahirnya Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 sebagai bentuk reformasi regulasi yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Nah, permasalahan mendasar yang muncul pada kasus Enron Corporation ini secara spesifik tercermin dalam Sarbanes-Oxley sebagai berikut, yaitu yang pertama itu adalah Section 201 terkait dengan independensi auditor. Jadi pada section ini itu mengatur pembatasan pemberian jasa non-audit tertentu oleh auditor kepada klien audit. Nah, tujuan dari ketentuan ini itu adalah untuk menjaga independensi auditor dan juga mencegah adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kualitas dari objektivitas audit. Nah, di sini itu terdapat keterkaitan antara Enron Corporation yang mana di sini Arthur Andersen sebagai auditor itu tidak hanya mengaudit namun juga menjadi jasa konsultasi manajemen dan juga sistem sehingga terjadi konflik kepentingan. Kemudian yang kedua itu adalah Section 302 terkait dengan tanggung jawab manajemen dan juga tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, di sini pada section ini mewajibkan CEO dan juga CFO itu untuk menyatakan secara langsung bahwa laporan keuangan itu telah disusun secara akurat, tepat, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Namun, pada Enron Corporation itu sebaliknya bahwa CEO manajemen puncak itu menyetujui dan juga menandatangani laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Section 404. Nah, di sini mengatur kewajiban perusahaan untuk membangun dan juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, perusahaan itu juga diwajibkan untuk mengungkapkan kelemahan material dalam pengendalian internal tersebut. Nah, ketentuan ini itu berkaitan dengan Enron Corporation karena menunjukkan lemahnya sistem pengendalian perusahaan. Lemahnya pengendalian itu dapat memungkinkan manipulasi laporan keuangan dan juga penyembunyian utang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Kemudian yang keempat itu adalah Section 802 terkait dengan perlindungan dan juga penyimpanan dokumen audit. Nah, pada section ini itu mengatur kewajiban terkait dengan penyimpanan dokumen audit serta memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan penghancuran ataupun pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan audit dan juga investigasi. Nah, ketentuan ini itu secara langsung berkaitan dengan kasus Enron yang mana terjadi penghancuran dokumen audit yang seharusnya itu menjadi bukti yang sangat penting dalam proses pemeriksaan. Nah, tindakan tersebutlah menghambat proses penegakan hukum dan juga dapat merusak integritas dari profesi audit. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Itu berapa kasus WorldCom yang terjadi pada tahun 2002, yaitu WorldCom awalnya melaporkan keuntungan yang stabil, namun kenyataannya mereka mengalami kerugian besar. Manipulasi laporan keuangan sejumlah 11 miliar dolar tersebut dilakukan dengan cara sangat mendasar namun sistematis. Mereka memindahkan biaya operasional seperti biaya sewa jaringan dan lainnya ke dalam kolom investasi modal atau aset. Secara akuntansi, biaya operasional seharusnya langsung mengurangi pendapatan tahun berjalan. Namun dengan menjadikannya aset, biaya tersebut disebar selama bertahun-tahun. Hal ini menciptakan ilusi bahwa perusahaan sangat menguntungkan dan memiliki aset yang besar, padahal kenyataannya perusahaan sedang berdarah. Skandal ini mengungkap kelemahan fatal dalam sistem pengawasan internal dan eksternal perusahaan publik. Kantor akuntan publik KAP Arthur Andersen, yang juga merupakan auditor Enron, gagal mendeteksi atau justru membiarkan manipulasi ini terjadi. Selain itu, Dewan Direksi dan Komite Audit menganggap terlalu pasif.
dan tidak memiliki independensi untuk menantang kebijakan keuangan yang dibuat oleh CEO Bernard Ebbers dan CFO Scott Sullivan. Besarnya dengan angka 11 miliar dolar ini membuktikan bahwa mekanisme kontrol yang ada pada saat itu sangat mudah ditembus oleh manajemen puncak. Pemerintah Amerika Serikat segera beraksi karena hilangnya kepercayaan investor secara masif di pasar modal. Dengan Presiden George W. Bush ini menandatangani SOX pada Juli 2002. Hanya beberapa minggu setelah WorldCom mengakui kecurangannya, undang-undang ini dirancang untuk menutup celah yang dieksploitasi oleh WorldCom dengan beberapa poin krusial yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Dengan hal ini adanya solusi terhadap kasus WorldCom. Yang pertama, sertifikasi pimpinan atau Section 302. Akibat kebohongan dari Ebbers dan Sullivan, SOX kini mewajibkan CEO dan CFO untuk menandatangani laporan keuangan secara pribadi. Mereka harus menyatakan bahwa laporan tersebut akurat. Jika terjadi penipuan, mereka tidak bisa lagi beralasan tidak tahu dan dapat dipidana penjara. Dan yang kedua, pengendalian internal dengan Section 404. Perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian internal yang sangat ketat dan harus tetap diaudit setiap tahunnya. Ini bertujuan agar pemindahan dana ilegal seperti yang dilakukan WorldCom dapat terdeteksi sejak dini oleh sistem. Yang ketiga, perlindungan saksi dengan Section 806. Itu menghargai keberanian dari Cynthia Cooper, auditor internal WorldCom. SOX memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi karyawan yang melaporkan kecurangan perusahaan mereka. Dan yang terakhir yaitu independensi auditor, Section 201. Yaitu SOX melarang kantor akuntan publik untuk memberikan jasa konsultasi lain seperti IT atau pajak kepada perusahaan yang mereka audit. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan yang terjadi pada kasus Arthur Andersen. Dengan hal ini, kunci dari kasus WorldCom ini yaitu SOX dapat mengubah budaya korporasi dari asal untung menjadi wajib akuntabel. Integritas laporan keuangan kini bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak hukum. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pemaparan materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan peran Dewan Direksi. Nah, Dewan Direksi ini berperan sebagai pengendali strategis tertinggi yang mengawasi kinerja perusahaan. Peran utama Dewan Direksi meliputi menetapkan arah dan strategi perusahaan, mengawasi implementasi strategi oleh manajemen, menjamin sistem pengendalian yang berjalan secara efektif, dan membentuk komite-komite pendukung yang nantinya akan dijelaskan terpisah pada slide berikutnya. Nah, Dewan Direksi menjadi penghubung antara pemilik perusahaan dan juga para manajemen, sehingga perannya ini sangat penting dalam mengurangi konflik di antara stakeholder. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab pengendalian utama dalam sebuah perusahaan. Tanggung jawab ini didasarkan pada kewajiban fidusia kepada perusahaan dan juga pada para pemegang saham. Jadi, Dewan Direksi ini bertugas untuk menjaga kepentingan ekuitas investor melalui pengawasan strategi dan juga kinerja. Selain itu, Dewan Direksi juga melindungi kepentingan stakeholder lainnya. Dalam hal ini seperti karyawan, kreditur, dan juga masyarakat. Nah, pengendalian yang dilakukan melalui sistem pengendalian internal, kemudian bisa melalui manajemen risiko, dan juga tata kelola perusahaan lainnya. Nah, dalam hal ini tujuan akhirnya adalah untuk memastikan perusahaan berjalan secara efektif, etis, dan juga berkelanjutan. Kemudian, dalam menentukan struktur kegiatan dan cara bertindak, Dewan Direksi harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar tata kelola. Dewan Direksi wajib untuk mematuhi hukum dan juga peraturan yang relevan dalam menjalankan tugasnya. Selain kepatuhan hukum, Dewan Direksi juga mengikuti praktik terbaik atau best practice dalam melakukan pengambilan keputusan.
Nah, prinsip inilah yang nantinya memastikan bahwa keputusan yang akan diambil oleh Dewan Direksi itu dapat secara tepat bertanggung jawab dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian Dewan Direksi ini memiliki beberapa kewajiban hukum dan juga etika untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan juga pemegang saham. Nah, kewajiban ini pada umumnya terdiri atas beberapa elemen utama. Yang pertama yaitu kewajiban pemeliharaan, yang mana kewajiban ini Dewan Direksi wajib untuk bertindak dengan kehati-hatian, kompetensi, dan juga pertimbangan yang wajar dalam mengambil keputusan. Nah, direksi wajib untuk memahami informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan, kemudian mengawasi kinerja manajemen, mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis yang memadai. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, kewajiban ini menuntut Dewan Direksi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko berjalan secara efektif. Kelalaian dalam pengawasan dapat menyebabkan kegagalan pengendalian dan juga kerugian perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ada kewajiban loyalitas. Nah, kewajiban ini mengharuskan Dewan Direksi untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Nah, direksi dilarang untuk menggunakan jabatannya demi melakukan kepentingan pribadi, terlibat konflik kepentingan tanpa pengungkapan, dan juga mengambil keuntungan dari peluang bisnis sebuah perusahaan. Nah, kewajiban ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis dan juga kebijakan pengendalian tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga menjaga integritas perusahaan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kewajiban itikat baik. Nah, kewajiban itikat baik ini menuntut Dewan Direksi untuk bertindak secara jujur, adil, dan dengan niat yang benar dalam menjalankan tugasnya. Direksi harus bertindak dengan kejujuran, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mengabaikan tanggung jawab pengawasan. Nah, kewajiban ini berarti Dewan Direksi secara aktif memastikan bahwa pengendalian manajemen tidak hanya sebatas formalitas saja, tetapi benar-benar dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan secara etis. Kemudian, kewajiban yang terakhir yaitu kewajiban untuk tidak melakukan pemborosan. Nah, kewajiban ini mengharuskan Dewan Direksi untuk menghindari tindakan yang menyebabkan pemborosan aset perusahaan. Contoh pemborosan ini yaitu seperti pengeluaran berlebih tanpa nilai ekonomis, kemudian investasi yang tidak rasional, dan juga pemberian kompensasi yang tidak sebanding dengan kinerja. Nah, kewajiban ini berkaitan langsung dengan pengendalian anggaran, evaluasi kinerja, dan juga efisiensi penggunaan sumber daya. Sekian dari saya, untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian terkait komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi yang bertujuan untuk membantu pengawasan terhadap proses laporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan juga kepatuhan terhadap hukum untuk mewujudkan good corporate governance. Nah, komite audit ini punya tanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan sebelum laporan keuangan dipublikasikan, mengawasi efektivitas pengendalian internal, menilai kinerja dan independensi auditor eksternal, mengawasi fungsi audit internal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Untuk tujuan utama komite audit antara lain meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan, kemudian memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif, mendukung independensi auditor, dan meminimalisir risiko kecurangan atau fraud. Untuk alurnya, jadi auditor eksternal dan auditor internal itu memberikan laporan dan temuan kepada komite audit dan juga manajemen memberikan informasi dan data kepada komite audit. Komite audit bertindak sebagai pengawas yang independen. Nah, kemudian komite audit memberikan laporan dan rekomendasi kepada Dewan Direksi yang bertindak sebagai pengawas tertinggi.
Baik, yang selanjutnya adalah komite kompensasi. Komite kompensasi ini berfokus pada bagaimana menyusun kompensasi yang tepat dan adil bagi karyawan, khususnya top eksekutif. Komite kompensasi dibentuk untuk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Direksi terkait penyusunan kompensasi terhadap anggota direksi. Ini terdapat CII atau Council of Institutional Investor, salah satu lembaga yang memang fokus kepada tata kelola perusahaan, di mana mereka mencantumkan prinsip-prinsip untuk komite kompensasi, yang mana komite kompensasi ini harus beranggotakan direktur yang independen, yang mana direktur ini tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan pemberian kompensasi itu sendiri. Dan akhirnya struktur ini juga menjawab salah dua prinsip dari good corporate governance, yaitu kemandirian dan kewajaran. Kemudian CII juga menyusun beberapa tanggung jawab komite kompensasi, yaitu yang pertama, mengembangkan, menyetujui, memantau, dan mengungkapkan gaji eksekutif perusahaan. Yang kedua, mengawasi semua aspek kompensasi eksekutif bagi para eksekutif puncak untuk memastikan adil, tidak diskriminatif, bermanfaat, dan menyandang ke depan. Kemudian yang ketiga, pelaksana pembayaran untuk kinerja kompensasi eksekutif didorong terutama oleh kinerja. Yang keempat, meninjau kinerja tahunan individu dalam kelompok pengawasan, yaitu direktur, dan menyetujui bonus, pesangon, dan penghargaan. Kemudian yang kelima, menghadiri semua pertemuan pemegang saham tahunan dan khusus, terutama menanggapi pertanyaan tentang kompensasi eksekutif. Kemudian CII juga mengharuskan komite kompensasi ini untuk mengungkapkan seluruh aspek dalam kompensasi manajemen secara menyeluruh dan wajar dalam bahasa yang mudah dipahami oleh para pemegang saham. Untuk peraturan pemberlakuan kompensasi ini sebenarnya sudah pernah ada di Amerika ya, yaitu di Securities Exchange Commission atau SEC di tahun 2006. Kemudian di Indonesia sendiri melalui terbitnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Ini adalah contoh beberapa perusahaan yang memiliki komite kompensasi. Dilihat dari adanya piagam komite kompensasi dalam laporan mereka, yaitu ada dua contoh di sini, ada Bank BNI dan PT FKS Food. Dalam piagam komite nominasi dan remunerasi BNI, katakan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi BNI memiliki visi menjadi organ Dewan Komisaris yang independen dan profesional di bidang remunerasi dan nominasi perseroan. Sedangkan misi yang dimiliki adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem kebijakan remunerasi dan nominasi perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi, serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di PT FKS Pusjatra juga mengatakan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki komitmen senantiasa mematuhi piagam komite dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung tercapainya pengelolaan perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian terkait dengan komite kompensasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada pengendalian. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki, serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku. Nah, di sini ada konsep dasar pengendali, ada perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengendalian. Di konsep dasar pengendali ini ada perencanaan, yang di mana perencanaan adalah proses pengembangan rencana strategis yang mencakup tujuan, sasaran, dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam organisasi. Perencanaan yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang yang mungkin terjadi sehingga mereka dapat menyiapkan rencana tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses mengukur kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja membantu organisasi untuk mengidentifikasi area di mana mereka perlu melakukan perbaikan. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah
Proses evaluasi adalah evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi juga membantu organisasi untuk memperbaiki proses dan praktik mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian adalah proses memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak sesuai dengan nilai dan standar perusahaan. Pengendalian melibatkan pengawasan dan pengaturan proses dan praktik dalam organisasi. Pentingnya pengendali mengidentifikasi masalah dan peluang dengan sistem pengendalian manajemen. Perusahaan dapat mengidentifikasi masalah dan peluang yang mungkin terjadi dalam operasi mereka, sehingga mereka dapat menyiapkan rencana tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua ada mengontrol resiko. SPM ini membantu organisasi untuk mengontrol resiko dengan memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak sesuai dengan nilai dan standar perusahaan, serta dengan melakukan evaluasi kinerja dan pengendalian proses organisasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dengan SPM, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol yang baik atas kinerja dan operasi mereka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder seperti investor, pelanggan, dan pemerintah. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu dari PT Goto Tokopedia. Contoh kasus pada pengendalian manajemen PT Goto Tokopedia seperti Gojek. PT Goto disebut dengan Gojek tengah menghadapi kondisi bisnis yang cukup menantang di tahun 2022 ke 2023. Nah, pertama, perencanaan keuangan Goto dianggap tidak realistis. Fokus utama perusahaan lebih banyak diarahkan pada pertumbuhan gross merchandise value dan meningkatkan pengguna aktif tanpa mempertimbangkan beban biaya tetap secara memadai. Kedua, sistem penganggaran dan pengadilan biaya dinilai lemah. Goto mengalami lancarkan biaya operasional seperti gaji dan promosi tanpa adanya pengendalian terstruktur. Akibat langsung dari hal ini adalah pelaksanaan pemutusan hubungan kerja PHK massal 2 kali. Nah, yang ketiga, terdapat ketidakseimbangan dalam pengukuran kinerja. Goto cenderung menilai keberhasilan dari sisi pertumbuhan, pengguna, dan transaksi saja. Sementara aspek efisiensi dan profitabilitas seperti ROI dan biaya per transaksi kurang diperhatikan. Keempat, ada evaluasi kinerja dan tindakan korektif yang dilakukan manajemen tergolong lambat. Keputusan untuk melakukan efisiensi logistik dan PHK baru diambil setelah kondisi keuangan memburuk, bukan hasil sebagai pemantauan berkala. Nah, cara Goto memperbaiki sistemnya dengan cara yaitu paling utama adalah sistem pada pengendalian manajemennya dengan tidak lambat dalam mengatasi kinerja, dengan harus berstruktur, harus ada rencananya. Ya, maka dari itu GoTo tuh harus merubah dan memperbaiki sistem pengaliannya dengan cara evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi untuk mendukung pengembalian keputusan yang akurat dan tepat waktu, serta manajemen yang diawasi dan menciptakan budaya jujur dan perilaku etis agar tidak terjadinya fraud di kemudian hari. Cukup sekian penjelasan saya. Ya, selanjutnya nextnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dari Situ Fadila, izin melanjutkan presentasi mengenai auditor. Jadi, auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan secara sistematis atas informasi atau aktivitas organisasi untuk memberikan keyakinan atau asuran bahwa sesuatu sudah sesuai atau sudah handal dan atau memberikan rekomendasi perbaikan. Jadi, auditor itu bukan sekedar mencari kesalahan, tapi melakukan pemeriksaan terstruktur untuk memastikan proses dan laporan bisa dipercaya lalu memberi masukan perbaikan. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, di sini ada auditor internal sama auditor eksternal. Untuk posisi dan independensinya, auditor internal itu berada di dalam organisasi, misalnya unit internal audit. Nah, walaupun satu perusahaan, auditor internal harus tetap mandiri dari bagian yang diperiksa. Contohnya, auditor internal tidak boleh diauditkan keputusannya oleh dirinya sendiri atau ikut menyusun kebijakan yang nanti akan ia audit. Prinsipnya independen terhadap objek audit. Kalau auditor eksternal, dia berasal dari pihak independen di luar perusahaan. Umumnya kantor akuntan publik, karena di luar perusahaan, auditor eksternal itu lebih kuat dalam aspek independensi terhadap manajemen. Jadi ini penting karena
Yang mereka audit adalah laporan keuangan yang nanti dipakai investor atau publik. Intinya, kalau internal itu orang yang ada di dalam tapi harus tetap objektif, kalau eksternal itu pihak luar yang independen. Fokus utama eh, di auditor internal fokusnya pada pengendalian internal. Apakah proses sudah punya kontrol untuk mencegah kesalahan, manajemen resiko. Apakah resiko sudah dikenali dan dikendalikan? Kemudian pada kepatuhan internalnya dan efisiensi proses. Apakah prosesnya sudah hemat waktu atau biaya, nggak berulang-ulang, nggak boros, dan lain sebagainya. Kalau auditor eksternal itu fokusnya pada memberikan keyakinan atau opini tentang kewajaran laporan keuangan. Misalkan, apakah laporan keuangan itu menyajikan kondisi perusahaan secara wajar sesuai standar akuntansi. Kemudian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari internal itu untuk membantu manajemen yang pertama memperbaiki kinerja bisnis, kemudian meningkatkan efektivitas kontrol, serta mencegah dan mendeteksi fraud internal. Kalau eksternal tujuannya untuk memberikan opini audit, misal dia wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan lain sebagainya, tergantung temuan dan buktinya. Kemudian dari aspek tanggung jawab dia melapor ke siapa, kalau auditor internal itu ke manajemen puncak, CEO atau dewan direksi, dan biasanya juga ke komite audit. Jadi komite audit itu memastikan bahwa temuan internal ditindaklanjuti oleh direksi. Jadi ini penting supaya internal audit itu punya jalur ke pihak yang bisa menindaklanjuti hasil audit itu. Kemudian kalau auditor eksternal dia melapor kepada pemegang saham melalui laporan audit dan berkoordinasi dengan komite audit. Nah, di sini auditor eksternal adalah mitra kerja yang independen. Waktu kerja internal audit itu cenderung berjalan sepanjang waktu atau continuous audit. Mereka bisa membuat rencana audit tahunan, kemudian audit berbagai unit secara berkala. Kalau eksternal, dia tuh umumnya periodik, misalnya setahun sekali untuk laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada independensi auditor. Independensi sebagai syarat utama auditor. Jadi, auditor itu harus bebas dari konflik kepentingan. Ada dua bentuk independensi, yang pertama dalam fakta, yang kedua dalam penampilan. Kalau dalam fakta, artinya secara nyata auditor itu memang tidak dipengaruhi. Contoh, dia tidak punya kepentingan finansial, tidak punya hubungan yang membuat dia merasa tidak enak mengungkap temuan dan lain sebagainya. Kalau dalam penampilan, artinya di sisi orang lain atau dari sisi publik, auditor itu juga terlihat netral. Ini penting karena audit bukan hanya benar aja, tapi harus dipercaya. Misal, kalau auditor terlihat terlalu dekat dengan manajemen, publik itu akan ragu walaupun auditnya sebenarnya objektif. Hubungan antara auditor, baik itu internal, eksternal, dewan direksi, manajemen eksekutif, dan komite audit adalah pondasi utama tata kelola perusahaan yang baik. Jadi nanti auditor memberikan penilaian dan masukan berbasis bukti. Selanjutnya, komite audit menjadi jembatan pengawasan agar audit berjalan kuat dan independen. Lalu Dewan Direksi atau manajemen eksekutif menjalankan operasional dan menyusun laporan, lalu juga menerima rekomendasi dan menindaklanjuti perbaikan. Kalau hubungan dan jalur komunikasi ini sehat dan pengawasannya efektif, resiko salah saji dan fraud itu bisa ditekan. Nah, jenis audit berdasarkan tujuan itu ada macam-macam. Adalah audit laporan keuangan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, kemudian audit kepatuhan, operasional, investigatif, kinerja, pajak, dan lain sebagainya. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa ikon contoh kasus yang biasa terjadi. Kayak gambar pertama itu ada stok barang yang hilang. Berarti di situ ada terdapat selisih antara stok di sistem dibandingkan dengan stok fisik saat stok of name. Di gambar kedua itu ada pekerjaan yang nggak sesuai spek pada kontrak, seperti pada proyek renovasi misalnya. Kemudian pada pengadaan BPC, produksi atau jasa vendor. Kasus yang terjadi itu berupa perbedaan material atau komponen dari yang tertulis di kontrak atau laporan 100% tapi fisiknya ternyata belum selesai itu di lapangan. Nah, di gambar ketiga itu ada ghost employee. Misalnya nama pegawai ada di payroll nih, tapi dia tidak pernah terlihat bekerja. Kemudian di gambar keempat ada pemborosan biaya pembelian. Nah, selain itu juga ada kasus-kasus besar yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai Enron dan WorldCom. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya meluncurkan produk asuransi jiwa sekaligus investasi bernama JS Saving Plan pada tahun 2013. Produk ini menawarkan bunga sangat tinggi, mulai dari 9% hingga 13% per tahun, jauh di atas bunga deposito bank. Jiwasraya menggunakan skema gali lubang tutup lubang. Dana dari nasabah baru digunakan untuk membayar klaim nasabah lama, karena sebenarnya perusahaan tidak memiliki kecukupan modal. Adapun hasil analisis kami, yang pertama adalah kegagalan fungsi pengawasan pada Dewan Komisaris. Dalam struktur two-tier board di Indonesia, komisaris adalah benteng terakhir pengawasan. Jadi, kelalaian pemantauan oleh Dewan Komisaris dalam menghentikan kebijakan investasi direksi sangat berisiko. Meskipun Jiwasraya adalah BUMN, pengawasan dari kementerian terkait dan komisaris tidak mampu membendung keputusan investasi pada saham gorengan. Selanjutnya adalah ketidakberdayaan komite audit. Komite yang seharusnya membantu komisaris dalam meninjau risiko keuangan tidak berfungsi efektif, sehingga laporan keuangan yang dimanipulasi atau disebut window dressing bisa lolos selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah dominasi dan penyalahgunaan wewenang oleh direksi. Integrity Gap. Oknum direksi, khususnya direktur utama dan direktur investasi, memiliki kekuasaan yang terlalu dominan dalam menentukan penempatan dana, tanpa melalui kajian manajemen risiko yang objektif. Selanjutnya, terkait konflik kepentingan. Adanya kolusi antara manajemen Jiwasraya dan pihak swasta, seperti manajer investasi dan emiten saham, untuk mengatur harga saham demi menciptakan keuntungan semu. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip kemandirian atau independensi. Selanjutnya adalah manipulasi laporan keuangan terkait transparansi. Jiwasraya melanggar prinsip transparansi secara ekstrim, yaitu laba semu. Perusahaan mencatatkan laba di atas kertas, padahal secara real mengalami kerugian akibat penurunan nilai aset investasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra agar produk JSF Implant tadi tetap laku di pasaran. Selanjutnya terkait penyembunyian risiko. Risiko likuiditas tidak diungkapkan secara jujur kepada pemegang saham ataupun negara maupun nasabah hingga akhirnya terjadi gagal bayar pada tahun 2018. Selanjutnya, lemahnya manajemen risiko dan kepatuhan. Risk appetite yang tidak sehat, yaitu sebagai perusahaan asuransi yang mengelola dana masyarakat jangka panjang, Jiwasraya seharusnya memiliki profil risiko yang konservatif. Namun, struktur tata kelolanya mengizinkan penempatan dana pada aset ekuitas berkualitas rendah atau lapis ketiga yang sangat fluktuatif. Selanjutnya, pelanggaran aturan internal. Banyak prosedur atau SOP investasi yang dilewati oleh Jiwasraya atau dimodifikasi untuk memfasilitasi kesepakatan dengan pihak tertentu. Yang kelima terkait masalah keagenan atau agency problem. Dalam kasus ini terjadi prinsipal agent problem yang akut. Yang pertama dari agent atau manajemen mengejar target jangka pendek dan keuntungan pribadi melalui skema korupsi. Yang kedua pada prinsipal pemerintah atau rakyat mengalami kerugian besar karena agen tidak bekerja untuk kepentingan terbaik pemilik modal dan nasabah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya di Materi selanjutnya yaitu contoh kasus KSU, ASDP, dan PTJN. Jadi PT ASDP Indonesia Ferry Persero melakukan kerjasama usaha dengan PT Jembatan Nusantara pada tahun 2019 sampai 2022. Kemudian atas kegiatan ini dianggap telah merugikan negara, sehingga Direktur Utama Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono ditetapkan sebagai tersangka. Dalam surat dakwaan oleh Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktavianto, kegiatan ini dianggap telah merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara LHAAF 08 DNA 05/2025 tanggal 28 Mei 2025. Ketiga terdakwa tersebut dianggap telah menambahkan aturan pengecualian persyaratan dalam perjanjian KSU. Jadi perjanjian kerjasama usaha ini telah disetujui sebelum
adanya persetujuan Dewan Komisaris. Mereka tidak mempertimbangkan resiko pelaksanaan KSU yang telah dibuat Vice President Manajemen Resiko dan Quality Assurance. Sehingga menurut jaksa, KSU ini menyebabkan kerugian karena dianggap memperkaya beneficial owner PTJN yaitu AJI. Kerugian negara ini nilainya di atas akuisisi saham PTJN sebesar 892 miliar rupiah, lalu pembayaran 11 kapal afiliasi PTJN sebesar 380 miliar rupiah. Kemudian nilai bersih yang dibayar PT ASDP kepada AJI dan perusahaan afiliasi sebesar 1,2 triliun rupiah. Proses akuisisi 11 kapal tersebut juga tidak melalui hasil uji tuntas teknik engineering atau due diligence PT Biro Klasifikasi Indonesia PT BKI dengan rinciannya yaitu 9 kapal PTJN kondisinya tidak layak dan 2 kapal hasil akuisisi KMP Marisa Nusantara dan KMP Mahkota Nusantara ternyata belum bisa beroperasi sesuai jadwal. Kemudian mantan komisaris PT ASDP lalu memberikan pernyataan bahwa ia ternyata pernah melakukan pemeriksaan atas ingin menjabatnya hari sebagai Satuan Pengawas Internal. SPI ini merupakan kewenangan komisaris. Jadi karena Pak Hari di sini pernah memiliki catatan fraud, jadi Pak Lalu tidak menyetujui Hari untuk menjabat posisi SPI ini. Pada tahun 2016 ternyata KSU, ASDP dan PTJN ini pernah diusulkan juga, namun ditolak oleh Dewan Komisaris karena dianggap Dewan Komisaris tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Karena kerjasama ini ditolak, ada beberapa pejabat-pejabat yang dipindah seperti Pak Lalu yang digantikan oleh Pak Saiful Haqmanan. Kemudian Direktur Utama juga diganti. Selanjutnya ada beberapa yang tidak setuju dengan KSU ini, yaitu Wing Antariksa dan Lamani juga dicopot. Kemudian ada Vice Presiden, Ibu Dewi Andriani, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian upaya apa yang telah dilakukan ASDP? Jadi pada tahun 2024 ASDP memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS. Komitmen tata kelola tersebut diperkuat dengan implementasi sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001-2025 yang menjadi acuan seluruh unit kerja. Melalui standar internasional ini, ASDP memastikan setiap proses termasuk pelayanan, operasi, dan pengadaan dilaksanakan secara disiplin, menghindari konflik kepentingan, serta memenuhi prinsip kehati-hatian. Sistem ini menjadi instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyuapan sekaligus meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan mandat BUMN secara bersih dan bertanggung jawab. Kemudian pada Oktober 2025, ASDP menjadi BUMN pertama yang mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi pada badan usaha yang diselenggarakan oleh KPK. Dengan komitmen yang konsisten terhadap integritas dan tata kelola yang baik, ASDP bertekad terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Lalu pada saat itu juga mereka mengusung tema Satukan Aksi Basmi Korupsi yang nyatanya dapat diwujudkan apabila seluruh lini perusahaan dan mitra eksternal bergerak bersama. Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menjadi landasan hukum penting bagi direksi. Jadi kelalaian yang merugikan negara, maka konsekuensinya adalah tanggung jawab pribadi. Sebagai bentuk komitmen, ASDP juga telah menyusun whistleblowing system untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara transparan dan akuntabel.
Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.